kita lanjutkan. Untuk itu mari kita buka bersama majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masya Allah kan wa man lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah muslimin juga muslimat baik di dalam masjid maupun di luar masjid yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati karena Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas ibadah selain sholat fardu berjamaah, juga ibadah yang lain berupa sholat sunnah, dan sekarang kita akan lanjutkan dengan thalabul ilmi. Ini juga bagian daripada ibadah fardu ya, yang insya Allah sebagai materi kajian kita adalah kitab suci Al-Quran, yang ini kita kaji secara berurutan, yang sekarang insya Allah sampai kiranya surat An-Nisa ayat 26 ya, tempoh hari 24, 25 2 ayat ya. Sekarang ini 26 sampai berapa nih Pak? Ini kayaknya pendek-pendek ya, mau sampai berapa? Sampai 29. Boleh 29 ya, sampai 29. Siap ya, apa kata Pak RW-nya 29. Pendek-pendek. Baik para jamaah sekalian, untuk berkahnya talim ini kita awali dengan membaca Al-Fatihah bersama dan terus melanjutkan membaca surat An-Nisa ayat 26 hingga 29 ya. Dan kita berharap dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala apa yang kita niatkan, kita panjatkan dalam doa-doa, Allah kabulkan. Yang kita niatkan Allah mudahkan ya. Dan kemudian Allah ridhoi. Juga untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir karena berhalangan, yang sakit, semoga Allah beri kesembuhan ya, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit dan rasa sakit. Yang sibuk semoga Allah beri kelapangan. Juga untuk saudara kita, keluarga kita, para guru-guru kita, termasuk para muwakif masjid ini yang telah membantu kita, semoga Allah tempatkan di sini tempat yang terbaik ya. Alhamdulillah wa qul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum
wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil bainakum bil batili illa takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, shadaqallahu alazim. Para jamaah yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati karena Allah, yang sama-sama berharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, telah kita baca bersama 4 ayat dari surat An-Nisa ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita baca, baik itu pahala, hikmah, rahmat, bahkan obat, ya, karena Quran itu merupakan syifa wa rahmah, obat juga rahmat. Para jamaah sekalian, tentu kita tidak puas dengan pahala membaca saja, karena untuk mendapatkan kebaikan yang lebih banyak, mari kita gali hikmah-hikmahnya yang pastinya kita akan mendapatkan itu semua bagaimana atau karena apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terus berdoa, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahlah aku ilmu. Ya, ini perintah Allah, ya, supaya kita terus berdoa agar ditambahin ilmu. Baik para jamaah semua, kita langsung terjemahkan saja, dan bila ada yang bertanyakan sekitar hukum tajwidnya bisa langsung, ya. Kalau masih belum paham, penasaran sekitar hukum-hukum bacaannya, silakan tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu, menginginkan siapa Allah liyubayyina, agar atau untuk dia Allah menjelaskan, ya, atau agar benar-benar jelas, agar benar-benar jelas, ya, pakai ya-nya ditasydid, ya, bayana jadi bayyana, maknanya adalah termasuk ditaksir. Agar benar-benar jelas lakum pada kalian. Jadi apa yang disebut di ayat-ayat yang di atas terkait dengan masalah munakahat, ya, apa Pak? Munakahat, pernikahan. Saking pentingnya nikah, ya, dan itu merupakan sunnah, maka dijelaskan sampai nggak mampu pun dikasih alternatif biar bisa nikah, ya, biar bisa nikah. Jadi jangan sampai kata anak sekarang jomblo. Ya, jadi jomblo itu nggak disukai, ya, apalagi sengaja nggak mau nikah, ya. Kata Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Anikahu sunnati, man raghiba sunnati falaysa minni. Nikah itu sunahku, ya, nikah itu sunahku. Barang siapa yang benci terhadap sunahku bukan golonganku. Itu. Tapi kayaknya nikah nggak ada yang benci, ya Pak. Ada yang benci nggak? Kayaknya mau semua, ya. Bahkan yang sudah pun pengen nambah, ya, pengen lagi. Nah, itu sunnah tadi, ya. Nah, karena pentingnya munakahat, maka buat yang tidak mampu, yang goiro lam yastati minkum taulan, nggak punya biaya, Allah kasih alternatif, ya, termasuk boleh nikah dengan budak. Tapi kalau benar-benar nggak mampu sama sekali, disuruh sabar. Wa antasbiru khairul lakum, ya, di ayat 25-nya. Kalau memang nggak mampu sama sekali, Pak, biar anak mertua nggak terzolimi, ya, sabar, ya. Kata Nabi, puasa, jangan maksain, kasihan anak mertua. Nanti habis ada anak mertua nambah cucu mertua lagi, kan, kasihan itu. Antas biru, puasa. Nah,
Ini Allah hendak menjelaskan pada kalian wa yahdiyakum dan menunjuki kalian, membimbing ya, membimbing ya dengan ilmu-ilmu Allah yang disebut di atas. Sunanal ladzina min qablikum, merupakan sunan ya, sunnah itu jamak sunanan atau apa Pak? Tata cara gitu ya, orang-orang yang sebelum kalian atau yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Jadi ini ya hidayah, bimbingan, petunjuk dari Allah. Jadi Quran itu kan hudan, makanya wahdiyakum. Wah, berarti memang sebagai hidayah, panduan hidup Quran ini. Falsafah hidup buat kita, termasuk perkara nikah. Jangan sampai mengambil cara-cara di luar Quran ya. Wa yatuba, dan dia Allah hendak menerima tobat alaikum atas kalian ya, atas perkara yang kita lakukan dari perbuatan salah atau haram. Nah, Allah hendak menerima tobat. Wa yatuba pakai bentuk continue di sini ya, mudhari, artinya memang Allah itu pelaku penerima tobat terus menerus, nggak pernah henti, siang malam ya, nggak pernah berhenti. Nah, kitanya karena Allah penerima tobat, kita harus selalu bertobat, harus selalu bertobat. Makanya tobat itu wajib setiap hari, Pak, wajib setiap hari. Rasulullah SAW mencontohkan dengan kalimat wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi aktsaru min sab'ina marrah. Demi Allah, aku tuh bertobat, beristighfar dan bertobat sehari lebih daripada 70-an kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, terus setiap hari ya. Jadi jangan nunggu nanti, karena mati nggak nunggu kita tua, nggak nunggu kita pensiun ya, pokoknya kapanpun, siapapun ya. Makanya tobat itu setiap hari. Dan mati nggak nunggu kita tobat dulu juga gitu ya, nggak nunggu kita tobat dulu. Makanya biar pas mati sudah bertobat, nah berarti harus setiap hari. Kayak tadi pakai continue, wa yatuba, dia Allah selalu menerima tobat siang malam. Alaikum, atas kalian ya, bertobat dari segala dosa. Wallahu, dan Allah itu alimun, maha mengetahui ya, terhadap segala perkara yang Allah telah tetapkan sebagai syariatnya, juga mengetahui tentang perilaku kita. Semua detail yang kita lakukan Allah maha tahu. Mau kita berbuat sendiri, ada teman, tempat yang sepi, gelap ya, buat Allah nggak ada yang abu-abu ya, semuanya jelas. Nggak ada bedanya siang dengan malam, nggak ada bedanya gelap dengan terang. Nah, alim, maha mengetahui. Hakimun, lagi maha bijaksana ya, maha bijaksana. Jadi Allah itu tidak zalim. Wa mallahu bizzalimin lil abid. Allah itu enggak zalim pada hamba-hambanya. Allah maha bijaksana. Walaupun pada waktu itu keputusannya kayaknya kita nerimanya mungkin belum ikhlas ya, kayak merasa ya diperlakukan tidak adil gitu ya. Baru juga dapat musibah, sakitnya, deritanya masih terasa, dapat musibah lagi. Gimana sih Allah ini gitu ya? Dia kan kayaknya Allah nggak bijak gitu ya. Nah, padahal sebenarnya di balik itu semua ada kebijakan-kebijakan dan ada kebajikan-kebajikan yang banyak. Karena ternyata ada pahala yang sangat besar yang Allah sediakan, ada ganjaran yang sangat besar yang Allah tawarkan. Itu Hakim, Allah tetap maha bijaksana. Termasuk tadi yang belum mampu nikah. Nah, Allah maha bijak, maka disuruh dengan budak. Kalau nggak bisa juga ya sabar. Nah, itulah bijaknya Allah. Gitu ya. Walaupun dalam satu sisi disunahkan. Lanjut. Wallahu, dan Allah itu yuridu, menghendaki. Nah, diulang lagi, ayatu ba'alaikum. Nah, jadi ya hampir sama dengan ayat yang 26 ya Pak. Sama-sama ada yuridunya, yuridullah. Kalau di sini, kalau di ayat 26 awalnya itu bentuknya kalimat apa? Kalimat fi'liyah ya, fi'liyah Pak. Jadi predikat subjek objek gitu ya. Nah, kalau di sini pakai jumlah ismiyah. Pakai pokok kalimat, keterangan pokok kalimat. Itu wallahu yuridu, di sini yuridunya taruh belakangan. Saking pentingnya di sini memang harus perlu diketahui oleh kita. Allah itu yuridu, menginginkan ayatuba, agar kalian bertobat. Ya.
menginginkan ayatuba agar bertobat alaikum atas kalian. Allah tuh ingin menerima tobat, gitu ya. Menerima tobat alaikum atas kalian. Jadi Allah saja sangat menginginkan tobat, ya, berarti kitanya harus benar-benar selalu bertobat. Nah, tobat itu ada rukun syaratnya ya Pak. Rukun syaratnya tobat itu ada berapa? 3, itu ya, 3. Bila salahnya langsung pada Allah. Kalau salahnya dengan antar sama kita, ya kita itu maksudnya ya kita sebagai murid ke guru, orang tua ke anak, adik ke kakak, dengan tetangga, atasan bawahan gitu ya. Nah itu plus 1 berarti 4 syaratnya, gitu ya, 4. Nah, itu syarat tuh rukun tobat ya, rukun tobat. Ya, ini harus dipenuhi. Lanjut dulu ya. Wa yuridu, dan dia Allah mengendaki, menginginkan alladzina pada orang-orang yang yattabi'una, mereka menginginkan. Oh bukan Allah dia. Wa yuridu, dan menginginkan siapa alladzina yattabi'una syahawat. Ya, jadi yuridu sini pelakunya subjeknya adalah orang-orang yang yattabi'una syahawat. Ya, orang-orang yang mengikuti apa? Syahwat. Ya, syahwah jamnya syahwat. Hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Baik nafsu pemikirannya yang mengikuti ya rohyunya, nggak mau tunduk dengan wahyu, atau nafsu syahwatnya, ya, nafsu seksualnya, nafsu makan minumnya, ya, semua itu syahwat tadi. Nafsu amarahnya, itu. Antamilu, agar kalian itu apa? Asal kata mala yang itu condong. Yang maksud di sini adalah apa? Berpaling. Mala yang itu mailan artinya condong, ya, cenderung. Tapi yang dimaksud sini bukan condong, tapi apa? Berpaling. Jadi orang-orang yang mengikuti syahwatnya, mengikuti nafsunya, ingin kita ini orang beriman supaya berpaling, ya, berpaling tidak mengikuti peraturan Allah tadi, sehingga tempuh jalan-jalan yang sesat, tempuh jalan-jalan yang keji, nggak mampu nikah, zina. Nah itu kan, itu maka disediakan tempat zina, disediakan, nah gitu Pak kira-kira ya, itu. Jadi mereka yang syahwat mengendaki agar kita ini antamilu, berpaling, mailan ke perpalingan aziman yang sangat besar, maksudnya sangat jauh, ya, supaya jauh dari aturan Allah. Itu. Ini harus kita, ini bocoran Pak dari Allah ya, bocoran dari Allah bahwa di sekitar kita orang-orang itu ternyata ada yang nggak suka dengan kita orang beriman. Dia maunya Pak, kalau kita itu apa? Berpaling dari aturan Allah. Nah itu, nah baru mereka girang. Makanya diciptakan berbagai macam hal yang tadi memfasilitasi supaya syahwat tadi tersalurkan. Dan itu syahwat makan minumnya ya disiapkan, makan minuman yang haram, cara makan minum yang keji, ya kan, yang faksa. Begitu juga masalah syahwat seksualnya dan lain sebagainya. Lanjut. Yuridullahu diulang-ulang ya Pak, yuridu tadi ya. Jadi kayak gini nih berarti Pak kita harus sudah pinter berarti ya. Ternyata memang bahasa Quran itu berulang-ulang, bahkan dalam beberapa ayat berurut-urut kalimat itu berulang-ulang. Makanya yuridu ini kita sudah temukan mungkin beratus sekali ya. Dari ayat 1 surat Al-Fatihah terus sampai kita sekarang juz ke berapa? Juz ke-5 sekarang kita ini, juz ke-5. Ya Masya Allah ya. Itu. Jadi kalau penguasaannya kita Pak di Al-Baqarah aja ada 60%, insya Allah terjemahin kayak gini nggak sulit-sulit amat ya. Karena kalimat-kalimat Quran itu berulang-ulang ya. Yuridullah kan udah sering banget kan, yuridullah. Menginginkan siapa Allah ayyukhaffifa. Ya, ayyukhaffifa, untuk apa? Meringankan. Jadi Allah itu ya, ingin kita itu melakukan suatu ringan ya. Apapun syariatnya, mau puasa, mau sholat, mau haji, apa saja, sedekah, infak, ya, termasuk masalah nikah tadi ya, juga Allah mendaki ayo khaffifa ankum ya, agar ringan dari kalian. Makanya Pak, kenapa nikah jadi berat dan sulit? Bukan ringan tapi berat, bukan mudah tapi sulit. Karena kita lebih mengutamakan syahwat tadi, kemauan-kemauan ya. Nikah itu yang syar'inya apa sih? Ya kan, yang syarinya kan menghadirkan wali, saksi, mas kawin, kalau mampu apakah walimatul aurus. Kemarin minimal berapa? Motong seekor kambing
Berapa biayanya kira-kira kalau itu? Nggak sampai berpuluh-puluh juta kali ya. Kambing memang berapa harganya kalau satu gitu kan? Atau kalau 4 juga nggak sampai puluhan juta ya. Tapi karena nah tergantung kambingnya. Nah, tapi karena kita tadi terlalu mengikuti syahwat tadi, maka akhirnya nikah jadi harganya biayanya mahal, ratusan juta. Lu ya kan? Tetek bengeknya itu yang mahal kan? Tetek bengek apa itu? Bahasa apa tuh tetek bengek itu ya? Nah iya kan? Bukan cuma walimah atau aurus, tapi resepsi yang mungkin berbau hura-hura, glamor, pelaminan, dipajang dengan wah gitu kan? Belum, nah tuh, dangdut katanya kan, apalagi dangdut kan? Oh iya, padahal kan nggak ada dangdutan aslinya kan? Oh ya hiburan ya kan? Itu yang bikin mahal itu, tetek bengeknya itu Pak. Sehingga orang jadi pada takut nikah gara-gara ada tetek bengek tadi kan? Tuh ngeres segala itu ya kan? Wah, cepongan apalagi itu yang bikin mahal itu tetek bengeknya tadi ya aslinya. Jadi aslinya Allah itu ingin mengendaki kemudian khafifa'ankum. Yang bikin berat adalah nafsu kita yang tadi sudah dipengaruhi oleh syahwat tadi ya. Maka ada istilah apa Pak di kampung Pak? Biar tekor asal biar tekor asal kesohor ya. Setiap ngekain anak harus geser patok tanah ya. Biar susah asal sombong. Ini terlalu kalau sombong mau gengsi kali ya kayak itu. Nah ini berarti sudah bertentangan dengan maksud Allah tadi ya. Allah itu menginginkan ayo khiffafa ankum, biar tadi syahwat tersalur pada yang hak ya, nggak melakukan praktek perzinahan. Nah dipermudah itu dengan tadi ya, yang sudah Allah sebutkan di ayat-ayat yang di atas itu. Wa khuliqa, dan Allah tahu wa khuliqa, dan diciptakan. Ini bentuk pasif daripada khalaqa ya. Khalaqa menciptakan, khuliqa diciptakan ya. Apa al-insanu, manusia di sini kalau pasif Pak pasti subjeknya nggak ditampilin ya. Jadi subjeknya di sini nggak nampak. Kalau dia aktif khalaqa, nah subjeknya nongol. Khalaqal insana, bukan insanu lagi ya, karena insan sebagai objeknya. Di sini objeknya dipaksa untuk jadi subjek, mewakili subjek, namanya naibul fa'il ya kalau kata santri. Nah, diciptakan manusia itu dhaifan, dalam keadaan ya, pakai keadaan bentuk hal. Keadaannya dhaif. Tuh, Allah Maha tahu bahwa kita ini memang lemah ya, lemah tanpa pertolongan Allah ya. Lemah tanpa bantuan Allah, siapapun kita. Jadi kalau orang mengaku kuat, mengaku hebat, nah itu dia menyalahi fitrahnya. Fitrahnya manusia itu lemah, manusia yang manapun ya lemah. Itu. Nah itulah sombong kalau merasa kuat, merasa hebat. Itu. Nah Allah Maha tahu kita ini semua lemah, maka diciptakan peraturan-peraturan yang Allah ya, syariat-syariat yang mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, termasuk masalah nikah. Nah, apalagi sholat ya Pak. Sholat itu peraturan itu semua orang bisa sholat, mau orang yang paling lemah, orang yang paling bodoh, ya. Dan di mana kapan bisa semua. Karena Allah memang sudah Maha tahu dan cara-caranya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi bisa. Dalam keadaan sakit bisa sholat, safar bisa sholat, sekarat nggak bisa ya Pak. Sakit lah ya sakit. Nah itu ya. Nah itu artinya Allah tuh Maha tahu bahwa kita lemah, maka Allah ciptakan peraturan mudah bisa dilakukan oleh siapa saja. Gitu ya. Kalau nggak bisa benar ada rusoh ya, ada keringanan ya. Termasuk tadi nikah ada suruh sabar dengan puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum. Ini bicara soal perkara yang beda ya. Jadi memang setelah terjadi pernikahan, hubungan keluarga ya, di situ ada interaksi, transaksi antara sama kita. Nah,
ini masalah muamalah ya, masuk ke masalah al-iqtisadiyah ya, al-iqtisadiyah muamalah ya, kaitan dengan masalah perniagaan, jual beli ya. Wahai orang-orang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian memakan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara batil. Batil itu berarti lawannya hak ya, lawannya hak itu seperti dengan cara mencurinya, minjem tapi nggak membayar, dengan cara menipunya, apalagi Pak? Hah? Maok sama tadi, maok garong sama ya, nguri ya, itu. Nah itu batil ya, menipu ya, itu membohongi, ngutang tapi nggak bayar, termasuk itu ya. Illa, kecuali antakuna, akalah terjadi, akalah ada tijarotan. Apa tijarotan? Perniagaan, perdagangan ya, itu ini termasuk salah satu ya Pak, salah satunya. Karena selain tijaro ada utang piutang boleh ya, gade menggade juga boleh ya, boleh gade menggade juga, termasuk itu yang hak, gade menggade, utang piutang ya, itu termasuk yang hak. Itu termasuk juga kita jual jasa, hak juga itu ya, itu. Nah di sini tijarotan adalah perniagaan ya, dengan cara barang dengan barang atau barter istilahnya, atau barang dengan uang, itu tijarot. Nah tijarotan itu prinsip antarodin minkum, antarodin saling ridho. Nah saling ridho, tapi saling ridho di sini harus ridho dalam perkara yang hak, nggak boleh ada istilah saling ridho deal dalam masalah yang batil ya. Dealnya harus yang hak ya, nggak boleh yang batil. Contohnya misalnya kita dagang dalam bentuk ini, tijarotannya misalnya barter nih Pak, barter itu zaman Nabi kan masih berlaku tuh Pak, barter itu masih ada maksudnya ya. Mungkin kita juga barangkali ada barter itu barang dengan barang, misalnya motor. Oh ya, kambing misalnya. Nah, kambing sama sapi gitu ya, kambing sama sapi, sama-sama satu ekor, ya kan? Sapinya gede, ya, kambingnya juga gede gitu ya kan? Sama-sama kambing tua, sapi tua gitu ya. Tapi itu Pak, kambing dengan sapi kan harganya beda. Nah, kemudian bikin antarodin, nggak bisa. Kalau sama-sama satu mah. Ya, paling tidak kambing 2, sapi 1, baru antarodin boleh di situ gitu. Jadi kalau kambing 1, sapi 1, yang penting asal ridho, ya nggak bener di situ. Sama-sama, iya, sama-sama 1 gram, yang 1 emas 1 perak, nggak boleh, ya kan? Ya nggak boleh ya. Harusnya emasnya 1 gram, peraknya berapa gram. Nah nilainya harus sama, itu baru terjadi sebanding, nilainya harus sama ya. Gabah tukar dengan beras, nah, sama-sama sekilo nggak boleh ya, itu gabahnya paling nggak 2 kilo, berasnya sekilo gitu kan, nah baru sebanding. Jadi antarodin itu harus yang sama nilainya ya, bukan bobot atau beratnya, bukan takarannya ya. Takarannya ya bisa nggak sama, tapi nilainya harus sama, itu baru ada antarodin. Yang penting kan asal ridho, nah nggak begitu ya. Nah contohnya apa lagi Pak? Tukar menukar nih, ini tukar menukar. Nih kalau mau lebaran tuh duit tuh Pak, duit PRW, duit baru sama duit lama gitu kan. Itu nggak boleh, itu nilainya kan, misalnya duit barunya 1 juta, duit lamanya 1.100.000, itu udah nggak boleh. Itu nilai kan Pak, bukan masalah jumlahnya kan, ya kan? Jadi bukan masalah apanya Pak, ya nilainya kan udah beda, 1.100.000 dengan 1 juta ya kan. Nggak bisa, makanya nggak boleh seperti itu ya kan. Harus sama-sama 1 juta gitu kan, sama-sama 1 juta, makanya nggak boleh jual beli duit gitu kan. Tapi banyak Pak ya, banyak Batak. Ya itu bukan orang Islam biasanya ya, orang Islam ya.
Nah itu namanya riba. Jadi riba nggak boleh deal dalam masa batil masuk. Batil itu perkara riba, ya perkara riba, ya, seperti itu. Ini tijaroh ya, jual beli. Nanti dibahas khusus memang ini masalah apa, jual beli. Kalau dalam kitab fikih namanya kitabul buyu, ya kitab jual beli. Ini kitab buyu namanya, jual beli. Itu. Ini perlu juga kita tahu ya Pak, karena kita ini memang kan berinteraksi. Sekarang ini banyak jual beli yang kadang-kadang kalau diraba dengan syariah masih jauh. Contohnya Pak gini ya, kita jual barang, kita beli barang nih Ustadz Yanto ya, barang A ya, saya beli belum sampai ke saya sudah dijual ke orang, itu kalau hadis nggak boleh, itu nggak boleh. Terima dulu sama kita baru dijual. Itu. Saya beli, ya udah saya bayar gitu ya. Barang belum sampai sudah dijual ke orang. Belum nggak boleh. Harus diterima dulu barangnya. Jadi jelas ya, jangan sampai kita nanti salah jual gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh di antara. Itu sering terjadi kayak gitu ya, Pak. Nah, itu. Termasuk jual beli yang tidak COD. Nah, itu kan termasuk nggak boleh. Ada barang ada uang. Nah, itu. Ada barang ada uang. Harus seperti itu. Selagi belum berpisah, namanya ada khiyar. Ya, jadi saya ke Pak Ustadz Sapri beli motor ya. Ini sudah saya deal berapa? 10 juta. Bahkan sudah saya bayar 10 juta, jebret. Nah, kata Pak Sapri yang jual, saya nggak jadi, boleh dibatalin, namanya khiyar selagi belum berpisah. Selagi belum berpisah. Yang seperti itu. Atau yang beli gagalin, nggak apa-apa selagi belum berpisah. Itu namanya khiyar. Itu namanya khiyar, itu dibenarkan ya. Nah, nggak mungkin terjadi khiyar kalau tadi barang kagak ada sudah dibayar gitu kan. Akhirnya kadang-kadang sering pada kecewa. Yang online itu kan Pak, iya kan? Wah, digambar foto kayak gini, nggak taunya, nah gitu kan, kecewa. Karena menyalahi syariat. Iya. Yang tidak COD, yang ada COD juga masih abal-abal. Kenapa? Karena kita nggak boleh buka barang. Loh mesti kan dibuka dulu gitu kan, buka dulu, mau terserah mau di videoin segala macam. Oh ternyata nggak sesuai dengan saya pesan, balikin ya, seperti itu kan. Nah seperti itu baru itu syar'i ya, syar'i. Tapi kalau cuma barang dibayar tempat tapi masih dibungkus nggak boleh dibuka, nah masih apa? Ya masih ragu ya, bisa jadi isinya ya bukan barang bagus kan. Nah seperti itu. Itu ya. Banyak Pak, makanya banyak. Ya tadi prinsip tijarotan itu antarodin itu harus dalam yang hak ya. Jadi nggak boleh ada antarodin bil batil ya, yang hak itu antarodin. Jadi memang prinsipnya harus saling ridho ya. Bahkan bagusnya begitu terjadi begini sudah transaksi salaman, terima jual. Ya saya terima beli, gitu Pak. Mantep kan, ada ijab kabulnya. Itu jarang kayak gini ya Pak, jarang. Kenapa? Kalau mau belanja, kalau di salaman begitu kelamaan. Tapi masih saya jumpai itu Pak di pasar-pasar ayam, pasar kambing itu masih tuh. Masih tuh daerah Kerendeng sono tuh. Kebanyakannya kayak mau nikah aja. Masih ada. Terima. Tapi padahal itu bagus itu Pak, bagus. Menurut yang tahu Pak. Bagus itu, ada ijab kabulnya itu. Jadi antarodin ini memang jadi prinsip ya, karena ada di Al-Baqarah dulu kita bahas la tadzlimun wa la tuzlamun. Jangan kamu zolimi, jangan kamu terzolimi. Menzolimi juga haram, terzolimi sebagai korban juga nggak boleh. Itu kan prinsip jual beli juga ya, utang piutang termasuk ya, gadai menggadai. Itu di Al-Baqarah udah kita bahas ya. La tadzlimun wa la tuzlamun. Kamu nggak boleh zolim, juga nggak boleh terzolimi. Nah itu perkara riba kan waktu itu kan. Itu nggak boleh ngasih riba, nggak boleh makan riba, nggak boleh ya kan. Ngasih riba berarti dia terzolimi, makan riba berarti apa? Zolim gitu kan. Nah termasuk itu. Wala taqtulu, dan jangan kalian bunuh anfusakum, akan diri kalian ya. Dan di sini perlu pembahasan ya. Tapi latarnya bunuh diri memang tidak diharamkan. Nah termasuk faktor bunuh diri itu adalah membunuh saudara yang muslim, yang beriman itu ya, termasuk itu, membunuh saudara yang beriman dengan sengaja itu, karena dia saudara kita.
Innallaha sungguhnya Allah kana adalah dia Allah bikum kepada kalian rohiman maha rohiman maha penyayang ya. Ini terjemahannya kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada yang perlu tanyakan terjemahannya atau mungkin ada bacaan apa. Ada enggak? Ada? Enggak ada ya? Baik, kalau enggak ada kita lanjutkan ya ke penjelasannya tadi bahwa ayat yang ke-26 adalah menjelaskan ayat yang di atas terkait dengan apa? Praktek al-munakahat ya, pernikahan. Itu memang Allah hendak menjelaskan pada kita semua supaya kita tahu semua sudah diatur, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya mana halal, mana yang haram. Itu ya. Di ayat yang ke-23 dijelaskan yang diharamkan ada berapa, Pak? Wanita 17 orang yang nggak boleh dinikahin, kan? Nggak boleh dinikahin itu 17 wanita yang nggak boleh dinikahin. Nah itu termasuk. Ya Allah jelaskan seperti itu. Jangan sampai kita salah menikah, ya. Karena hari ini fenomenanya ada, ya. Bahkan gara-gara apa, Pak? Cinta buta, padahal bila anak tiri, nah kan, nah itu dinikahin misalnya itu nggak boleh. Kecuali anak tirinya apa, Pak? Kemarin, Pak, di sini. Anak tiri itu ibunya sudah kita cerai dan belum digauli. Nah, itu belum digauli. Nah, itu boleh ya. Itu bekas anak tiri berarti, Pak. Ya kan? Ibunya dinikah, jandanya belum digauli, dicerai. Nah, anak tirinya boleh. Ya, tapi kalau sudah digauli nggak boleh. Nah, itu ya. Nah, ini termasuk hal-hal yang Allah jelaskan. Jadi jangan sampai kita melakukan perkara yang haram. Artinya kita memang harus tahu ada 17 ini kan. Tahu siapa-siapa yang diharamkan dan siapa-siapa yang berarti sebaliknya selain disebut adalah yang boleh gitu ya. Itu. Karena gara-gara mempertahankan ini, hukum ini Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh. Oh ya kan, gara-gara mempertahankan ini kan, Pak. Ya, jadi raja itu cinta buta pada anak tirinya. Nah, di kitab Taurat itu memang kan Zakaria Yahya itu mengamalkan kitab Taurat, Pak. Taurat yang turun pada Nabi Musa. Nah, itu diharamkan. Nah, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dipaksa untuk mengesahkan. Nah, tidak mau, ya seorang nabi pasti tidak mau. Nah, sebagai konsekuensinya ditangkap itu Nabi Yahya dibunuh. Nah, anaknya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tahu bakal berikutnya nih lari ke hutan, kejar, ternyata ketahuan juga walaupun sudah Allah sembunyikan dalam pohon ya. Nah itu kemudian dibunuh juga dengan digaji terpotong menjadi dua. Ini gara-gara tadi masalah wanita nikah yang terlarang itu ya, itu ya. Jadi Allah jelaskan. Nah kemudian untuk menghindari perzinahan maka Allah buat peraturan seringan mungkin ya, seringan mungkin sampai kalau yang nggak mampu bisa dengan budak-budak ya, dan itu termasuk ini. Jadi karena ini perkara yang penting, karena nikah itu ibadah. Jadi jangan sampai ada orang nggak ada kesempatan untuk beribadah lewat pernikahan gitu ya. Jangan sampai ada orang nggak ada kesempatan untuk ibadah. Karena dengan nikah itu iman seorang jadi sempurna. Itu yang tadi masih kurang perlu nikah tambah sempurna itu setelah dia menikah. Nah kemudian di di tengah ayat itu ada apa? Wayah diakum sunana ladina min qablikum, dan dia Allah akan berikan hidayah atau petunjuk pada kalian karena Quran itu hidayah seperti di awal Al-Baqarah yang kita pelajari dzalikal kitabu la raiba hudan. Quran itu hudan, petunjuk. Di sini menggunakan bentuk mudhari. Wayah dia Allah akan selalu menunjuki kamu sunnaladina min qablikum, tentang sunah-sunah orang-orang sebelum kalian. Jadi nabi-nabi itu semua juga nikah. Para rasul juga nikah. Nah itu. Nabi semua nabi. Bahkan ada nabi yang istrinya berapa? 99. Siapa kemarin, Pak? Nabi Daud 99, Pak. Hampir 100 ya. Hampir 100. Nabi Sulaiman lebih banyak lagi. Semua nabi nikah, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu istri namanya Magdalena, ya, itu nikah. Magdalena. Nah, Nabi Yakub istrinya 2, ya.
Nah, itu yang saya tahu Rahel satu ya, ibundanya Yusuf dan Binyamin, itu yang Rahel. Itu istrinya. Yang satu lagi bapaknya Yahuda dan saudara-saudaranya. Jadi itu sunana ladina min qablikum. Jadi para nabi dan rasul juga pada nikah. Wa yatuba alaikum, maksudnya memang di sini dalam proses ini ada kesalahan-kesalahan ya, tapi Allah Maha terima tobat. Nah, tobat tadi rukunnya belum dari saya, Pak. Udah saya? Udah ya. Tobat rukunnya tadi 3, kalau sampai pada Allah ya, berhenti, kedua menyesal, ketiga beritikad untuk memperbaiki. Nah, ada keempat, bila ada hubungan dengan antara sama kita. Harus ada pernyataan halal atau apa? Halal atau bebas dari orang yang kita zolimi. Itu baru tobatnya rukunnya sempurna. Salah satunya kata ulama, kalau nggak ada berarti rukun tobatnya belum, berarti tobatnya nggak sah gitu ya, tobat itu, dan harus setiap hari. Baik para jemaah sekalian, yang akan datang mungkin kita lanjutkan, diulang lagi nih, utamanya ayat 79 tentang tijarah tadi ya. Tijarah perniagaan, ini sangat penting, dimana kita banyak yang usaha dagang ya, atau nanti disiapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.